Perkenalkan, nama saya Cynthia Prenny Saragi. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa pengertian Pancasila sebagai ideologi. Ideologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan atau konsep, dan logos berarti ilmu atau ajaran. Dalam konteks kenegaraan, ideologi merupakan sekumpulan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang berakar dari budaya dan sejarah bangsa, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dari ideologi di negara lain. Selanjutnya ada fungsi ideologi. Setiap ideologi memiliki fungsi penting dalam kehidupan bernegara. Beberapa fungsi utama ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai identitas dan jati diri bangsa. Ideologi mencerminkan karakteristik suatu bangsa dan menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa lain. Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada sebagai pandangan hidup. Ideologi memberikan arah dan tujuan suatu negara dalam membentuk kebijakan dan strategi pembangunan. Selanjutnya ada sebagai perekat persatuan. Dalam masyarakat yang beragam di Indonesia, ideologi menjadi alat pemersatu agar tidak terjadi perpecahan. Selanjutnya sebagai perekat persatuan. Dalam masyarakat yang beragam di Indonesia, ideologi ini menjadi alat pemersatu agar tidak terjadinya perpecahan. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak, ideologi menjadi acuan dalam penyusunan hukum, kebijakan pemerintah, serta perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebagai sarana menghadapi tantangan dan perubahan. Ideologi harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman agar tetap relevan. Selanjutnya ada macam-macam ideologi. Yang pertama itu ada fasisme. Ideologi ini menekankan nasionalisme ekstrim dan supremasi negara atas individu. Pemerintahnya bersifat otoriter dan totaliter, di mana rakyat harus tunduk kepada pemerintah. Selanjutnya ada komunisme. Komunisme menolak kepemilikan pribadi dan mengutamakan kepemilikan kolektif. Negara mengontrol seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi dan politik. Selanjutnya ada liberalisme. Ideologi liberalisme ini menekankan kebebasan individu dalam politik, ekonomi, dan sosial. Liberalisme mengutamakan ekonomi, pasar bebas, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, Islamisme. Ideologi ini menjadikan syair Islam sebagai dasar pemerintahan dan dasar hukum negara. Selanjutnya, ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Indonesia menekankan keseimbangan antara agama, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Pancasila berbeda dengan ideologi lain dalam berbagai aspek. Jika fasisme menitik beratkan pada kekuasaan absolut negara dan komunisme menolak kepemilikan pribadi, Pancasila justru mengedepankan keseimbangan antara hak ke individu dan kepentingan kolektif. Sementara liberalisme menekankan kebebasan individu tanpa banyak campur tangan negara. Pancasila tetap mengakui peran negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Dalam hal agama, Pancasila berbeda dengan Islamisme karena tidak mendasarkan hukum negara pada ajaran agama tertentu, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya ada mengapa penting ideologi Pancasila. Di tengah dominasi ideologi global, Pancasila tetap relevan karena berbagai alasan. Yang pertama, menjaga keutuhan bangsa. Pancasila mampu mencegah perpecahan dengan mengakomodasi keberagaman masyarakat. Yang kedua, menyeimbangkan hak dan kewajiban. Berbeda dengan liberalisme yang terlalu individualis atau komunisme yang menekankan kebebasan. Pancasila juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara. Yang ketiga, mencegah ekstremisme, yaitu Pancasila menolak radikal baik dalam aspek politik maupun agama, sehingga dapat menjaga stabilitas nasional. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan zaman. Pancasila ini memiliki fleksibilitas yang memungkinkan untuk terus berkembang tanpa kehilangan eksistensinya. Sekian dari saya, terima kasih.